Namo Buddhaya Bante Dira Namo dan Buddhaya. Komomi. Good Ya mungkin afternoon. sebelum saya bertanya pengen sharing sedikit ya. Saya Ya. jujur sangat berterima kasih atas pertanyaan masnya tadi. Saya jujur merasa tertampar gitu. Suka bohong juga? Enggak gitu. Maksudnya saya jadi diingatkan kembali betapa bersyukurnya kita bisa terlahir di kondisi yang memudahkan kita lah untuk belajar Buddha Dharma gitu. Ya. Mungkin kadang kita yang bisa ke wihara tapi kita nggak mau. Begitu banyak tapi yang kita benarkan. Mau ke wihara tapi banyak kerjaan. Mau ke wihara tapi ini itu gitu. Sedangkan orang-orang di luar sana yang mau ke wihara tapi nggak bisa. Tapinya Jadi, beda ya? Iya, tapinya beda. Jadi saya sangat bersyukur ya bisa datang hari ini, bisa mendengarkan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang begitu baik dari Bante juga. Dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita juga ya untuk semakin rajin ke wihara. Jangan sampai kita yang punya kesempatan ini malah nggak pakai kesempatan itu. Sadu. Sadu. Ya mungkin untuk pertanyaannya terkait dengan dosis ya yang tadi Bante Dira sampaikan. Jadi kan setiap orang mungkin dosisnya beda-beda gitu. Bagaimana cara kita tahu dosis kita tuh udah sesuai atau belum? Mungkin kadang kita merasa, oh Pancasila udah bisa lah gitu, maksudnya udah bisa menjalankan dan hidup kita fine-fine aja. Apakah ketika kita udah bisa 5 itu udah cukup kita berhenti di situ? Atau kita sebenarnya perlu untuk belajar untuk menjalankan 8 sampai 10 sila? Terima kasih. Ya. Oke, thank you. Terima kasih ya. Kalau orang Buddha 5 sila mah khatam. Hafal. Hafal, cuman bagaimana caranya supaya bisa lebih improve lagi, tahu dosisnya seperti apa. Bante, monggo. Baik, kembali lagi kepada dosis tadi ya. Sebenarnya kita di dalam agama Buddha hanya ada 2, yaitu seorang Pabajita dan Garawasa. Pabajita itu terdiri dari biku, bikuni, samanera, samaneri, dan Garawasa atau perumah tangga. Jadi dosisnya bukan level ya, tetapi hanya 2 dosis aja. Dosis umat yang memilih menjadi Garawasa dan memilih menjadi Pabajita. Contoh yang paling sering terjadi di masyarakat, dosisnya salah dosis. Atau minum obat ketika sudah nggak sakit. Misalnya Bapak Ibu, di sini ada yang sering ikut retreat meditasi? Yang laki-laki meditasinya adalah mayat lagi Bante. Ya. Pulang ke rumah udah tahu sendiri lah ya. Oke, jadi kadangkala kita sebagai umat Buddha yang punya kesempatan atau punya kapasitas belajar pergi retreat meditasi biasanya atau latihan jadi pabaja samanera atau jadi biku, itu kan Bapak Ibu memasuki dosis yang pabajita. Nah gini loh, saya menggunakan perumpamaan yang sering disampaikan Bante Suryanadi. Seorang perumah tangga kalau frekuensi radio itu 001. Kalau untuk biku itu 002. Nah Bapak Ibu pas pergi retreat, pergi latihan berlatih itu memasuki 002. Gelombang 002, pasti makan sekali atau 2 kali. Jalan harus penuh kesadaran seperti ini ya. Makan pelan. Ketika Bapak Ibu pulang ke rumah, ingat ketika pulang ke rumah, kumpul lagi sama keluarga, Bapak atau Ibu, jangan pas pulang di depan suami istrinya jalannya gini lagi. Ingat, terus makan gini lagi. Ya memang penuh kesadaran, tapi jangan keterlaluan gitu loh. Atau peraturan-peraturannya ketika di rumah tangga balik ke 5 sila. Yang awalnya mungkin atas sila atau jadi samana, menjadi samanera atau biku. Menyesuaikan tempat dan waktu. Ketika di rumah, jangan sedikit-sedikit mau kerja, udahlah jangan melekat. Mau berusaha, udahlah jangan melekat, lepaskan dan sebagainya. Harus tahu Bapak Ibu, umat perumah tangga tugas kewajibannya adalah bekerja, mencari nafkah bagi anak dan istri. Yang terpenting adalah sesuai dengan Buddha Dhamma. Jangan hanya karena setelah pulang Dhamma Talk, Bante Dira bilang pelepasan, besok nggak usah kerja. Nggak usah ini, nggak usah itu. Kadang ada sebagian orang yang menafsirkan, ketika saya belajar Dhamma, apa yang saya dengar, saya langsung itu gitu loh. Ada Dhamma yang memang sebatas pengetahuan yang harus kita ketahui,
sebagai umat Buddha, ada yang memang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau namanya dana, sila, samadhi, itu semua dosisnya umat berumah tangga di situ. Nah, untuk menjalankan 8 sila dosis perumah tangga adalah bisa 1 bulan 2 kali atau 4 kali. Yang sering 2 kali, Ceit Capgo. Nah, ini ada satu kisah yang real terjadi dan ini sering saya sampaikan. Saya sendiri ada program, ada umat Buddha yang sering ikut pelatihan atas sila selama 3 bulan masa wasa. Berlaku untuk umat Buddha yang belum berkeluarga dan yang sudah tidak berkeluarga atau yang memang memilih untuk tidak berkeluarga. Biasa ada beberapa tim saya itu ikut 3 bulan, ada beberapa umat yang tidak berkeluarga. Suatu hari ada satu penyusup masuk. Ibu-ibu masuk. Dan dia berkeluarga. Dan dia berkeluarga. 2 minggu ada bapak-bapak ke wihara marah-marah. Bante ini Bante ajarkan istri saya apa? mau diterusin ceritanya. Nah, Nggak perlu kan? nah. Tahu ya? Tahu ya? Pokoknya suaminya marah-marah, Bante ajari apa ke istri saya ini dan lain sebagainya. Tidur nggak mau di tempat tidur, diajak makan malam nggak mau. Penampilannya amburadul, ya dia mau ikut atas sila 3 bulan. Posisinya perumah tangga, tinggal bersama anak, suami atau istri. Nggak cocok berarti. Ya kalau bapak ibu jadi mertuanya, suruh anaknya tukar tambahnya. Nah, bercandanya gitulah. Istilahnya melihat kalau pasangan bapak atau ibu hidup berumah tangga di rumah, tapi jadi aneh hanya gara-gara levelnya mau berbeda. Kalau saya bilang kalau memang mau menjalankan babajita sekalian, sekalian jadi babajita, Sekalian, betul. bukan di rumah. Kalau di rumah ya sewajarnya kembali ke kehidupan rumah tangga. Nah, dan itu juga berlaku untuk para Bante, untuk seperti saya. Sekarang saya sering di masyarakat di mana-mana. Tapi seliar-liarnya Bante Dira, ingat masih ada aturan yang perlu saya jalankan. Ya. Saya bukan berumah tangga. Jadi saya sebatas mana saya melangkah, itu sudah saya pertimbangkan sampai batas mana sewajarnya menjadi seorang biku. Sesuai porsi Bante ya? Sesuai porsi menjadi seorang biku atau samana di kehidupan masyarakat. Kalau saya terlalu terlalu jauh, juga nanti jadinya nggak enak, Iya, betul. nggak sesuai gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Ya. Ntar saya minum dulu mungkin ya. Iya. Sama sekalian Bante kan ya sambil minum. Bante kan cukup lama tinggal di Thailand ya. Mungkin kalau ibu bapak pernah lihat, setahu saya kalau Uposatha itu umat-umatnya ngetem di wihara Bante. Jadi mereka seharian, nah mungkin Bante punya pengalaman waktu tinggal di sana sehingga mungkin wihara juga bisa membuat program yang sama. Jadi khusus Uposatha kan tidak harus hari Minggu. Iya. Ya di Thailand setahu saya budayanya seperti itu. Mungkin Bante bisa jelaskan lebih Ya. detail. Jadi kalau di Thailand hari libur itu malah hari Uposatha. Ya. Bahkan hari raya besar mereka itu hari Katina, hari berdana. Jadi kalau Waisak apa itu justru malah nggak ada. Biasa aja ya. Biasa aja. Kurang meriah. Kurang meriah. Seperti kalau pas saya tanya Habib, Idul Fitri di Arab itu sepi. Yang Tapi rame ramenya pas hidup Adha, pas I see, haji, hari raya haji. Oh, Sama kalau di di Thailand, Thailand. umat Buddha pestanya itu saat Katina. Karena disitulah umat Buddha merayakan untuk berbuat baik. Dan umat Buddha di Thailand kebanyakan kalau hari Uposatha dari pagi sampai besok pagi itu Ya. tinggal di wihara. Betul. Putih-putih bajunya. Ya, Ya. atas sila. Atasila. Tapi malam-malam jangan ketawa sendiri ya, putih-putih. Bahaya itu. Atas sila full di wihara, ngepel wihara, mungkin bersih-bersih altar, mungkin baca buku dhamma, meditasi dan itu sampai besok pagi baru pulang, baru balik ke 5 sila, pulang ke rumah. Tapi saya rasa kalau untuk menjadi orang Indonesia yang perlu bekerja dan lain sebagainya belum bisa stay di wihara, ya dalam kehidupan sehari-hari sewajarnya. Misalnya ada orang yang, oh Bante kan saya kerja di bank, harus poles kanan dan kiri.
Ya wajar. Wajahnya harus terlihat menarik. Kalau bisa Bante pun saya tarik kan. Oke, kalau lihat kerjaannya sewajarnya. Ya. Berdandan lain sebagainya sewajarnya. Yang biasa sampai overload, setidaknya ya seperempat aja lah. Kita tidak berlebihan. Gitu loh. Karena nanti kalau nggak dandan nyampe kantor ditolak masuk sama satpamnya. Nah, salah satunya itu. Dan ketika mungkin tidur, yang ini, tidur ketika atas sila, di situ kan di tempat tinggi dan mewah. Tinggi dan mewah ukuran zaman dulu itu Beda. dialaskan dengan kulit binatang. Dan dulu yang punya kasur kulit binatang itu orang-orang yang kaya. Gitu loh. Nah sekarang tinggi dan mewah, jangan kok pas atas sila Bapak Ibu langsung tidur di lantai, rematik. Kadang saking kerasnya gitu ya, Iya. ditikar langsung gitu. Jadi keluarganya pun jadi, ini kok jadi kayak aneh gitu loh. Setidaknya sewajarnya menjadi manusia. Manusia yang manusia. Nah itu sering saya terapkan kepada diri saya sendiri. Saya memang seorang biku, tetapi saya masih manusia. Saya biku. Ada lagunya Bante. Nah, Biku juga punya loba dosa. nah, kadang lebih besar juga. Nah, itu jadi biku, pabajita dan berumah tangga punya frekuensinya beda. Bapak Ibu ketika menjalankan 5 sila, 5 sila. Walaupun tahu peraturan para biku dan lain sebagainya. Ketika, nah ini yang penting karena di Indonesia sering umat itu kalau ada biku yang, oh ini nggak boleh kan Bante, nggak boleh kan Bante. Kalau secara etika bahkan dalam winaya, umat berumah tangga, ketika melihat seorang Bante misalnya yang Bapak Ibu anggap tidak sesuai, Bapak Ibu itu hanya boleh melaporkan ke seniornya atau ke Bante yang lain. Yang menegur nanti seniornya. Nah, maka itu ketika saya belajar di Mahayana atau Wajrayana, justru malah umat berumah tangga tidak diperbolehkan untuk belajar winaya. Seorang suhu atau lama. Tapi kalau di Theravada bebas, siapapun bisa. Nah maka yang sering kena hujat kan Bante Theravada. Karena tahu aturannya. Nah ketika tahu itu, ketika pernah menjalankan udah di situ. Gitu. Iya. Nah, ini saya berbicara seperti ini Bapak Ibu, bukan berarti saya Bante, bukan karena saya biku. Nah, karena saya menghargai para Bante bahwa seburuk-buruknya ketika menjadi seorang biku, dia berusaha yang terbaik. Kalau tidak, mungkin malah terburuk. Nah, itu hal yang paling mendasar. Bahkan ketika saya pernah bertemu salah satu seorang Bante bahkan di umat di Thailand waktu itu, tempo-tempo dulu, sama ada beberapa kelompok umat itu yang sering bisa mengkritik menyerang salah satu Bante yang agak aneh. Biku nyerang biku Bante ya? Enggak, umat nyerang Bante. Dengan kalimat, dengan tuduhan dan lain sebagainya. Memang Bantenya agak aneh. Tapi tidak jauh kemudian pas Bante itu meninggal, semuanya jadi relik. Dan ternyata menurut Bante-Bante senior lainnya, memang dia sudah mencapai tataran kesucian tertentu. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah melihat rupang atau patung Bante yang sambil jongkok, tangannya ada rokok. Itu kalau Bapak Ibu ke Thailand ada. Nah, itu Lumpo Kun. Jadi Lumpo agak aneh. Jadi Bante itu rokok terus. Bahkan tinggalnya di hutan. Nah, bahkan pas dikasih uang dolar itu sama orang-orang bule itu malah digulung untuk rokok. Pas ditegur, oh Bante itu kan uang kertas dia bilang. Nah, pas orang itu banyak punya persepsi, ternyata setelah meninggal semua yang dikremasi itu jadi relik dan ternyata beliau itu sudah diyakini mencapai tingkat kesucian tertentu. Maka kadangkala orang yang sudah mencapai tertentu, kadangkala memang buat ukuran kita aneh-aneh. Buat ukuran mata kita, dino aneh. Gitu. Iya. Tapi ternyata itu cara mereka untuk apa ya? Kalau bilang orang itu bukan merendahkan diri ya, tapi memang stylenya gitu. Stylannya gitu. Stylenya gitu. Dan setelah saya keliling ke Indonesia, ada beberapa daerah kadangkala yang di
tempat sahabat saya karena kalau saya keliling kadang di Madura, tinggal di pesantren, tinggal di masjid, saya pernah jumpa salah satu eh, orang supir taksi. Dia kalau siang sampai sore jadi supir taksi, kalau malam itu tinggalnya di kuburan-kuburan atau di pos ronda. Dan pas jemput saya, itu nggak mau dibayar waktu itu sama orang lain. Dan dia makan asal-asalan juga, pakaiannya juga udah asal-asalan. Bahkan sebagian orang menganggap dia orang Gila. OGD, Orang dengan gangguan jiwa. Nah, karena kan disomasi nanti saya. Kalau bilang itu tadi. Oh, gua yang kena nih. Dan ternyata setelah saya keliling juga daerah sana di salah satu pesantren, ada salah satu muridnya bilang bahwa dia itu salah satu pemilik pesantren yang besar di sana dan itu dia salah satu guru besar dan dia sudah melepaskan semua bahkan materi dan lain sebagainya, justru malah pura-pura jadi orang ODGJ. Ah itu tadi. Udah, saya nggak mau kejebak lagi. Jadi itu tadi. Ternyata kadangkala Bapak Ibu berhati-hati dalam menilai penampilan orang lain. Apalagi orang yang sedang berlatih. Nah ini kalau di Thailand itu biasa umat-umat sangat takut. Sekali lagi saya ngomong seperti ini bukan berarti saya bantai. Ya. Karena ini karena bantainya itu nggak mau itu dikritik gitu. Enggak, tapi ada kejadian-kejadian serupa di Thailand itu sering. Ada satu juga bantai hutan yang tinggalnya di hutan, pas ada tentara lewat, naik heli, itu bantai itu lagi terbang. Nah, pas dilaporkan bahwa bantai itu terbang-terbang istilahnya, kira ini ya, ada sangka ke situ sama tentara itu di daerah itu dan ketemu bantainya karena bantai kan nggak boleh menunjukkan kesaktian. Ditegur bahwa katanya bantai terbang. Dia hanya jawab, kamu kira saya burung gitu. Nah, dia pergi. Pas raja datang waktu itu mungkin yang raja sekarang anak raja datang ke tempat itu. Walaupun biku di sana ketika raja datang semua kan hormat. Ya. Dan satu bantai ini enggak, dia santai. Ngeyel itu. Ngeyel. Nah, waktu itu katanya itu diambil pistol mau ditembak. Berapa kali cetek. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, dan ternyata ya sama bantai itu ternyata memang agak lain, agak aneh dan sudah tataran tertentu. Nah, ini yang kadang kita nggak tahu ya. Ketemu orang yang kita kira dia agak lain dan lain sebagainya. Maka saya paling ingat sekali nasihat orang tua dulu. Jangan ejek orang-orang yang di jalan-jalan yang gangguan jiwa tadi. Dulu kita kan nggak boleh ngejek gitu. Siapa tahu dia itu kalau bahasa sini itu walinya. Nah, kalau di Buddhis jangan-jangan dia itu orang yang sudah merealisasi meninggalkan semua hal-hal yang bahkan penampilan apapun itu. Ya. Nah, itu ada. Maka disitulah pembelajaran bagi kita sih. Nah, kembali lagi ke tadi, tahu porsi kita di situ adalah dana, sila, samadhi. Mana yang memang kita harus lakukan, Bapak Ibu, sebagai seorang perumah tangga, Sang Buddha juga mengajarkan di dalam Jigalo-Wada Sutta, kewajiban suami ke istri, kewajiban istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Tapi ingat, bukan tuntutan istri ke suami, bukan tuntutan suami ke istri. Nah, masing-masing tahu porsi lah Bante. Saya ulangi ya, kewajiban di dalam agama Buddha, Sang Buddha itu mengajarkan kewajiban istri ke suami dan suami ke istri. Enggak ada mengajarkan tentang tuntutan istri ke suami dan suami ke istri. Yang sering kita di dalam kehidupan sehari-hari kan gini, apa yang kamu sudah lakukan ke saya? Apa yang sudah kamu berikan ke saya? Itu biasa istri ngomong gitu, suami juga demikian. Saling menuntut. Nah Bapak Ibu ketika dalam rumah tangga, Bapak Ibu justru saling menuntut, saling menanyakan apa yang sudah dan belum ditunaikan pasangan ke Anda, malah keduanya tidak mendapatkan. Ya kan? Kalau keduanya saling menunggu, tidak mendapatkan. Tetapi kalau sesuai yang diajarkan Sang Buddha, lihatlah apa yang sudah dan belum engkau lakukan. Bukan melihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain atau pasangan. Maka di dalam ajaran Buddha, ajarannya adalah kasih sayang. Kalau udah dikasih baru disayang.
Ini kasih belum tapi minta disayang kan gitu. Nah istilahnya coba mungkin guyon tapi renungan. Kasih sayang. Kasih dulu, lakukan dulu sesuatu. Baru kembali ke kita. Kalau suami sudah menunaikan kewajiban sebagai seorang suami ke istri, nafkah dan lain sebagainya, uang belanja cukup, ya diberikan hal yang sesuai, makanan yang enak. Ini uang belanja nggak dikasih, makanan mau enak. Nggak semudah itu, very Guslo. Gitu. Iya, nggak segampang itu. Sama, itu kebalikannya gitu loh. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, suami ke istri, istri ke suami. Ketika kita setiap saat mengingat apa ya yang sudah dan belum saya lakukan kepada pasangan saya, anak saya, orang tua saya. Maka ketika semuanya berpikir seperti itu, maka semua akan mendapatkan. Tetapi ketika semua berpikir apa yang belum dan sudah dilakukan orang lain, maka keduanya saling menunggu dan tidak akan pernah mendapatkan apapun. Terima kasih. Iya, tadi sudah diingatkan ya. Jadi itu porsi perumah tangga di Sigala Wadah Suta sudah disampaikan supaya rumah tangganya langgeng. Mungkin tanya, oh kok Bante cerita rumah tangga, tapi itu memang ada di sutanya. Yang perlu dilakukan adalah kewajibannya dulu, jangan dituntut haknya ya. Tapi itu syarat dan ketentuan berlaku. Ya, buat yang punya pacar dan buat yang punya suami istri saja, yang belum tenang, Anda masih bebas hidup. Yes, anyone else please? We have two. Yes, thank you. Iya, yang langsung. Yang sebelah sini belum banyak. Ya, it's okay lah ya. Please go ahead. Ya, ini sebelumnya nama budaya Bante. nama budaya Perkenalkan, nama saya Revata. Di sini saya mau nanya tentang kemalasan. Malas. Nah, Ya. saya kan sebagai mahasiswa kadang baru belajar bentar tuh kayak bosen, akhirnya scroll TikTok dan akhirnya kebablasan gitu. Oke. Terus saya pun baru nanya sekarang karena saya malas tadi saya mau nanya nggak ya? Akhirnya baru nanya Nah, sekarang gitu. Berikutnya. Oke. Dan saya juga pernah dengar kalau katanya meditasi itu bisa menghilangkan rasa malas. Ya. Nah itu gimana Bante? Mohon tamparan kerasnya. Pak, kalau saya jadi Bante, saya nggak jawab. Maju sini. Gitu. Maju sini. Tamparan keras. Ya silakan. Bagaimana cara mengatasi kemalasan? Oke, pertama dan mewakili utama. banyak orang. Ya, pertama dan utama kamu di sini sudah melawan kemalasan. Iya. Tadi awalnya malas ngomong, Iya. Malas melangkah sampai juga di Budasena. sampai di sini. Kamu udah nggak malas aja, gitu-gitu aja. Apalagi kamu malas tadi. Ya, kadangkala kita gini, bahkan sebagai mahasiswa, pas kita belajar, saya pun pernah sebagai mahasiswa, pernah mengalami kemalasan juga. Saya malas, kalau malas-malasan, kan begini-begini terus. Bahkan malah semakin menurun. Ya. Makin menurun. Masa saya maunya gini-gini aja. Padahal teman saya sudah begitu-begitu. Nah, dan efek negatif dari kemalasan. Sekali lagi kita tentang perenungan itu tadi. Efek dari kemalasan. Kita itu sudah melewati banyak waktu, banyak hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Ingat pesan terakhir Sang Buddha? Wayadhamma tasangkara apa madina sampadeta. Nah baru muncul bahasa palinya. Biar yakin bahwa saya itu Bante. Ya. Nggak, ini jangan-jangan yang dihafal cuman itu. Iya. Nah memang iya sih. Oke. Segala sesuatu yang tersusun, yang berkondisi itu tidak kekal. Kehidupan kita, yang kita anggap, oh saya udah bertahun-tahun ya. Ternyata itu sangat singkat sekali. Kita nggak tahu sampai kapan. Kalau di dalam Buddhis kan lahir, tua, sakit, mati itu pasti. Sekarang enggak, lahir pasti, tua belum tentu, sakit belum tentu, kadang lahir mati. Iya kan? Sangat singkat. Yang hidup singkat ini kalau kamu malas-malesan, apa yang akan dibawa gitu loh. Apa yang kamu hadapi nanti gitu loh. Apa yang akan terjadi nanti. Gitu. Jangan-jangan kita terus menderita seperti ini karena dulu males. Akibatnya masih ada penderitaan. Nah, karena waktu tidak panjang, maka
atasilah kemalasan dengan seolah-olah besok itu nggak hidup lagi gitu loh. Coba kalau Bapak Ibu saya bilang besok nggak hidup lagi, dari detik ini sampai besok sebelum nggak hidup lagi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tentunya kalau belum siap, yakin belum punya kebajikan, pastinya terus berbuat baik semua, kalau bisa didanakan semua di lain sebagainya. Karena akan ingin mendapatkan tempat yang lebih baik ke depannya. Sekarang kalau kamu masih terus mengikuti kemalasan itu, ya bersiaplah dengan kondisi yang tidak baik, kondisi yang kurang beruntung ke depannya. Gitu loh. Lawang yang bekerja terus-terus yang gak malas saja masih seperti itu, apalagi yang malas-malasan gitu. Nah, harapannya kaya, harapannya berhasil, harapannya bahagia. Tapi modalnya cuman rebahan saja. Scroll TikTok dan lain sebagainya. Jangan-jangan kamu scroll TikTok habis itu foto sama KTP. Ternyata pinjol. Kecuali, namun sebenarnya nggak malas sih. Ada tipe orang yang memang tidak banyak gerak, tapi banyak berpikir. Ternyata dia usaha Ya, produktif juga. Iya, misalnya teknologi dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau saya bilang malas nggak bergerak, saya di tempat terus nanti sukses. Nah, ternyata punya teknologi atau menciptakan sesuatu yang positif, tentunya yang positif, bukan yang negatif. Nah, itu. Ya, intinya untuk menghilangkan kemalasan selain meditasi, karena meditasi juga bisa melatih supaya kita nggak malas. Bahkan kalau kamu tidak benar-benar yakin, tidak benar mulai, bahkan mau meditasi pun malas. Nah, ketika kamu bisa melakukan meditasi dan perenungan bahwa efek negatif dari kemalasan dan efek positif dari ketika kita melawan kemalasan. Kemalasan ibaratkan harapan yang tak pernah kita mulai dengan satu langkah atau satu kalimat pun. Maka itu hanyalah sekedar harapan saja. Terima kasih. Nanti. Iya, thank you ya. Jadi supaya biar lebih rajin, bayangin saja kalau kamu punya ekspektasi segini, terus kemudian usaha kamu segini, nah disinilah penderitaanmu akan selalu mengikuti. Baik, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Tapi kayaknya satu lagi lah Bante ya. Boleh. Ya, supaya kita diundang lagi. Oh ya, sudah ada yang angkat tangan. Silakan Ibu. Yes, terima kasih ya, tenang. Iya, untung panitianya rajin menghampiri. Yes. Namo Boleh? Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Ya. Bante, saya Messi mau bertanya mengenai keterkaitan karma, function, serta berdana atas nama seseorang. Misalkan saya sebagai anak, misalkan mau function kan lebih melepas ya. Melepaskan untuk kebajikan, menambah kebajikan dan mengurangi karma orang tua saya. Orang tua saya posisinya masih hidup. Dan keterkaitannya bagaimana, sedangkan dalam ajaran kan semua makhluk mewarisi karmanya sendiri. Ya, yang berhubungan dengan seperti itu. Nah, itu jujur saya masih agak bingung bagaimana kok bisa ya kita bisa membantu seseorang gitu untuk berdana atas nama seseorang, function atas nama seseorang. Sedangkan di statement tadi itu ada istilahnya semua mewarisi karmanya sendiri. Gitu. Terima kasih Bante. Bante ini kalau ujian 4 variabel. Masalah ya kan? Nih, variabel pertama orang tua, kedua dana, ketiga function, keempat karma. Ini kalau dibagi jadi SIM S3 ini loh. Ya. Maaf tambahan sedikit. Oh, satu lagi variabelnya. Wah, ya Mak, jangan. Pusing pala Barbie. Balik Ya, lagi silakan. tadi kan kalau function itu kan ada juga function kita mewakili ya. Ada juga memang bisa aja dana dari kita sendiri ya. Tapi kan balik lagi tadi kan bahwa function itu lebih melepas. Sedangkan yang kita lepaskan adalah dana kita sendiri untuk nama seseorang seperti itu sih. Bentar, Terima bentar. kasih. Berarti dananya pakai uang kamu ya, bukan uang saya dong. Silakan Bante. Terima kasih. Oke, hal yang pernah saya tanyakan dan pernah saya renungi mendalam, ada 2 sutta yang membahas tentang hal ini. Yang pertama adalah
Sering kita baca kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama patisarana yang kama karisanti kalyanang wa papakang wa tasa Wah. dayada bawisanti. Ibu Artinya bapak ini di bawah beneran ini ya. Bante. Bahasa Pali semua ya. Artinya ada yang tahu? Soalnya saya lupa. Saya tahu Bante. Kita terlahir, terbentuk, tercipta semua dari karma Karma kita sendiri. masing. Baik dan buruk karma yang kita perbuat itulah yang akan kita warisi. Tapi di sisi lain, ada ketika doa melimpahkan jasa ini, kebajikan yang saya lakukan, saya limpahkan kepada kedua orang tua, para leluhur dan sanak keluarga. Semoga mereka turut berbahagia sehingga mereka terlahir di alam yang lebih berbahagia. Loh, Bante, kalau gitu kan saya banyak berbuat jahat, nggak apa-apa. Yang penting saya kaya. Habis itu saya kasih tahu anak saya, suruh pelimpahan jasa ke saya. Pernah Bapak Ibu punya pikiran seperti itu? Licik itu. Kurang cerdas berarti. Kurang cerdas. Kurang Bukan cerdas. licik. Ya, Kurang licik. kalau yang pertama, kita kan harus melakukan sendiri, harus menjaga moralitas. Kalau poin yang kedua, kalau saya bisa dibantu oleh Sana keluarga, sanak keluarga anak Anda, karena saya nggak punya anak, ya udah Bante, saya sekarang mata pencarian yang nggak bener nggak apa-apa, yang penting saya kaya. Habis itu saya surat wasiat berserta harta saya, anak saya suruh pelimpahan jasa yang sebanyak-banyaknya untuk saya. Kan saya terakhir alam bahagia. Ya kena prank kan gitu kan. Poin yang pertama Bapak Ibu, tidak semua di alam orang itu menerima pelimpahan jasa. Di dalam kisah-kisah hanya satu alam yang bisa menerima pelimpahan jasa dari sanak keluarga, yaitu alam peta, para jiwita peta. Khusus lagi ya. Khusus alam para jiwita peta itu aja. Dan lagi, bukan kok menerima langsung Bapak Ibu kirim langsung terima. Bukan itu konsepnya. Nggak semudah itu very Guslo. Tapi konsepnya orang yang telah di alam menderita itu ikut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh sanak keluarga sehingga mendorong karma baik yang pernah dilakukan walaupun sekarang kondisinya dia di alam yang menderita tadi yang hanya menunggu kabar baik dari keluarganya, karmanya sendiri yang berbuah. Ingat, Bapak Ibu melimpahkan jasa kepada orang tua, bukan kok jasanya untuk bayar karma orang tua. Yang poin yang pertama, kebajikan yang kita lakukan hanya mengkondisikan sanak keluarga yang udah meninggal ini turut berbahagia. Kalau yang nggak punya hubungan karma, yang nggak turut bahagia biasa aja. Contohnya seperti ini. Bante bisa nggak kayak gini? Artinya yang di alam peta itu kayak handphone baterainya habis. Nah, Walaupun dicas tapi nggak ada pulsanya, nggak bisa nelpon. nggak bisa. Nah, Ibaratkan gini, saya lagi di sini, saya Bogor. berbuat baik. Saya telepon ke rumah mama saya, Ma, saya berbuat baik atas nama mama. Pasti mama bahagia. Tapi tetangganya orang walaupun tahu biasa saja. I see. Lawang nggak ada hubungan karma gitu loh istilahnya. Apakah tadi yang saya berbuat baik kebajikan itu kebajikan mama? Punya Iya. Bante tetap. Punya saya. Tapi mama turut berbahagia, di situ bahagia. Kabar dari saya mematangkan karma baik mama itu berbuah maka membuahkan kebahagiaan dari mama. Jadi pahami poin yang ini? Saya kabari mama saya bahwa saya berbuat baik atas nama mama. Mama bahagia itu bukan karena kebajikan saya, tapi karena kabar baik dari saya mempengaruhi kebajikan mama saya yang baik berbuah juga. Jadi pahami ya sampai di sini ya. Saya ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Untuk ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya. Ini agak konsep nih, perlu dibayangkan ya. Karena nanti jadi salah paham kalau enggak. Ketika saya berbuat baik, saya atas nama mama, saya kabari mama saya bahagia. Itu bukan kebajikan Mama. Kebajikan saya enggak berpindah ke mama. Tapi mama punya kebajikan karena saya ada link dari sini, mama kebaikannya muncul berbuah, ikut berbahagia. Sedangkan orang lain walaupun tahu
tidak ikut bahagia, biasa saja. Bante, Nah. sebentar, bisa nggak gini? Ibunya bisa turut bahagia karena Ibu Bante juga punya pandangan yang sama. Dan punya karma baik juga. Iya, lahir jadi mamanya Bante ya. Nah, iya, punya karma baik. Kalau nggak mama saya, ya biasa saja. Iya. Nggak ada hubungan karma, ya biasa saja. Maka sejarah pelimpahan jasa itu dari seorang raja, dari seorang Dewi, siapa namanya? Dewi Bu Dewi siapa namanya? Sudo dan Bibi Sarah. Bimbisara ya. Ya, kisah awalnya itu. Nah, ketika itu ternyata leluhurnya ada yang terlahir di alam yang kurang bahagia, di alam peta para jiwita peta. Tapi selama beberapa dekade anaknya nggak ada yang tahu tentang pelimpahan jasa. Maka dia menunggu sampai ada sanak keluarganya yang Oh ya. berkeyakinan dan bisa pelimpahan jasa. Maka di situ baru ada kuncinya istilahnya. Nah di situ. Jadi Bapak Ibu, pelimpahan jasa ini salah satunya adalah Bapak Ibu mengabarkan atau memberi vibrasi kepada orang tua atau yang berhubungan karma dengan Bapak Ibu turut berbahagia atas kebajikan yang Bapak Ibu lakukan. Dan plusnya adalah Bapak Ibu dapat kebajikan baru. Bapak Ibu berbuat baik, kebajikan. Pelimpahan jasa itu kebajikan juga. Jadi dua, double. Beli satu dapat satu. Nah, dan orang yang kita pelimpahan jasa bukan kok jasa kita berkurang. Pelimpahan jasa tidak seperti transfer uang. Ketika Bapak Ibu pelimpahan jasa, jasanya hilang. Enggak. Justru malah bertambah. Nah, ini konsepnya berbeda dengan transfer uang. Justru kita ini bertambah. Nah itu. Berkaitan dengan kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana tadi. Orang itu pernah memiliki kejahatan maka terlahir di alam rendah, di alam menderita. Tetapi dia juga punya kebajikan, tapi berbuahnya ketika dia turut berbahagia. Tetap yang membuat dia terlahir di alam berbahagia lagi setelah di alam menderita, bukan kebajikan orang lain. Orang lain hanya menjadi pemantik. Tetapi dia bahagia terlahir di alam selanjutnya karena kebajikannya sendiri juga. Bapak Ibu, kalau mau menghidupkan api, kalau nggak ada minyaknya, baterai api cetek-cetek atau baterainya itu sebanyak apapun nggak nyala. Yang membuat korek itu nyala karena ada gas dan minyak. Begitu juga leluhur kita yang membuat dia telah dalam bahagia itu bukan korek yang baterai yang kita kirim atau cetek-cetek yang kita kirim. Kita hanya sebagai pemantiknya saja. Tetapi yang membuat dia bahagia kebajikan dia juga. Bisa dimaksud ya? Jadi intinya tetap aja kama saka, kama dayada, kama bondi, kama pati sarana yang kama. Semua itu berhubungan dengan karma kita sendiri. Kita hanya butuh pemantik dari sanak keluarga yang berhubungan karma dengan kita nantinya. Jadi nggak ada istilahnya Bapak Ibu berbuat jahat dan lain sebagainya nanti anak saya menebus pelimpahan jasa, nggak ada. Gitu loh. Justru hal yang tidak kalah penting lagi Bapak Ibu yang menjadi resah kadang saya tentang pelimpahan jasa dan melihat kondisi kenyataan di masyarakat, banyak orang melakukan pelimpahan jasa, tetapi ketika ibunya masih hidup nggak dikasih apa-apa. Gitu. Intinya banyak orang merasa perlu berbakti ketika orang tuanya sudah mati. Meninggal. Itu ada lagunya lagi Bante. Apa itu? Terlambat sudah. Ya. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya pelimpahan jasa itu bukan hanya berlaku kepada orang yang sudah mati. Tetapi setiap saat ketika Bapak Ibu punya kesempatan berbuat baik atas nama orang tua, atau kalau bisa mengajak orang tua langsung berbuat baik, itu lebih salah satu kewajiban yang mulia. Kadang kan gitu, masih hidup pas diundang makan bersama, oh sibuk mah saya masih di Jakarta, yang satu di Taiwan, yang satu di Singapura. Tapi pas mati bulan 7 di kuburan kumpul. Pas mati bisa kumpul, hidup nggak bisa. Nah ini yang perlu kita renungi, bukan berarti pelimpahan jasa salah enggak. Tetapi manfaatkanlah waktu ketika masih hidup, masih ada. Untuk benar-benar
ke orang tua, bukan menunggu ketika sudah meninggal atau enggak tiada. Atau Bapak Ibu hanya memperkaya tempat-tempat tertentu dengan beli 2 meter kali 2 meter dan lain sebagainya, semewah mungkin, No use. supaya dibilang anak berbakti. Nah itulah. Dan peduli kepada orang tua, itu bukan hanya memberi materi dan lain sebagainya, tetapi benar-benar merawat orang tua, memperhatikan orang tua. Atau ketika Bapak Ibu di tempat lain selalu ketika berbuat baik itu menyertakan orang tua, nama orang tua atau ngabari orang tua. Disitulah sebenarnya balas budi. Tidak selalu di sampingnya atau tidak selalu dengan materi. Karena kadangkala dengan materi beda cerita. Banyak panti-panti jompo sekarang yang dibangun bagus-bagus, fasilitasnya bagus, bahkan lebih bagus dari kondominium, lebih bagus dari apartemen. Ibunya ditaruh situ, dikasih perawat 3 orang, 4 orang. Satu kamar itu segini besarnya, tapi anaknya nggak pernah datang berkunjung. Waktu itu saya pernah berkunjung datang ke salah satu panti jompo di Medan yang bagus. Ada yang bagus, kalau yang bagus sebelah kanan, yang biasa sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri tinggal rame-rame, yang rawat pegawai, yang kanan itu satu kamar premium sendiri, di dalam ada kulkas, TV, ada pembantu dan lain sebagainya. Pas saya ngampiri yang bagus tadi, dia menangis. Kenapa suhu yang kesini? Kenapa enggak anak saya? Udah berapa anaknya banyak? Oh di mana udah sukses di sana. Tapi dia enggak pernah datang ke sini, dia hanya ngasih ini dan ngasih ini. Tapi kenapa kok suhu yang kesini? Enggak anak saya yang kesini. Sebenarnya saya lebih bahagia kalau anak saya bisa ada mengunjungi saya, bukan hanya ngirim materi dan lain sebagainya. Nah, di situ saya merasa, kadangkala kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua, hanya sering berusaha supaya anak sukses, tapi lupa tentang materi keagamaan, materi bagaimana Buddha Dhamma. Yang penting anak saya sukses. Nggak kenal agama nggak apa-apa. Tapi setelah nanti baru menyesal. Kenapa dulu nggak saya ajari ini, nggak ajari itu. Saya yakin Bapak Ibu, anak sukses punya materi banyak, senang. Tetapi lebih senang ketika sukses dibarengi dengan praktek Buddha Dhamma. Dia menghargai orang tua, menghormati orang tua. Benar-benar menjadi anak yang manusia memanusiakan manusia lainnya. Maka akan lebih bahagia di situ. Garis besarnya di sini adalah, selain tadi udah karma dengan pelima jasa, garis besarnya di sini adalah yang sudah, tapi mulai sekarang coba kita upayakan semaksimal mungkin ketika yang Bapak Ibu masih punya orang tua, walaupun Bapak Ibu sudah berumah tangga, tetapi kepada orang tua, walaupun katanya sejahat apapun kepada istri Anda atau suami Anda, setidak cocok apapun Anda kepada orang tua ataupun mertua, namanya juga orang tua, ketika masih ada kesempatan melakukan kebajikan atas nama mereka, bahkan ngajak mereka, lakukanlah itu. Jangan tunggu ketika nanti Anda harus membawa buah dan dupa dan lilin di pemakamannya. Nah, di sini sebenarnya hal yang perlu kita renungi, karena kita punya kewajiban. Hal yang tidak kalah penting adalah walaupun Bapak Ibu punya kewajiban sebagai seorang suami istri karena sudah berkeluarga, ternyata Bapak Ibu juga masih punya kewajiban kepada orang tua. Ingat, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, punya penghasilan, ternyata masih punya kewajiban juga kepada orang tua. Maka syarat keluarga harmonis di dalam Buddhis adalah sama caga, memiliki kebajikan yang sama dan sama panya, memiliki kebijaksanaan yang sama. Ingat Bapak Ibu, ketika suami Anda, istri Anda perlu membantu orang tuanya, jangan sampai mempersulit, apalagi menjadi penyebab keretakan, perpisahan, kegesekan di dalam rumah tangga hanya karena pasangan Anda masih menyokong orang tuanya. Karena itu adalah salah satu kewajiban. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, bisa baca di dalam Samyutta Nikaya, Sigala Wada Sutta, itu ada manajemen keuangan di dalam agama Buddha.
yang sering kita dengar kan 10%, Hmm. ya kan? Persepuluhan kan? Di dalam agama Buddha ada. Pertama 25%, 25% baru 50. Itu ada ternyata. Nah itu salah satunya untuk 25% untuk bisnis, untuk usaha dan lain sebagainya. Yang 25% untuk kebutuhan sehari-hari, yang 50% untuk disimpan untuk hal-hal yang tidak menentu. Loh, terus Bante untuk berbuat baik, ambilkan dari 50%, tergantung kemampuan Bapak Ibu berapa persen. Ya kalau anggap udah mapan 50% untuk berbuat baik, ya Bagus, syukur alhamdulillah. syukurlah. Nah itu, dan dari 50% tadi sebagian juga bisa untuk orang tua. Gitu, orang tua ya, yang untuk istri, untuk anak kan 25% tadi. Ambil sebagian dari 50% untuk orang tua. Nah, Bapak Ibu, itulah ternyata udah 2600 tahun yang lalu Sang Buddha sudah mengajarkan persen-persenan itu untuk manajemen keuangan umat Buddha perumah tangga. Ternyata ada. Loh, Bante kok saya jarang mendengar? Ya memang jarang disampaikan. Yang ingin Bapak Ibu sering dengar kan kalau dana, sila, samadhi habis itu mencapai kesucian. Ternyata ada manajemen dhamma sesuai agama Buddha. Bisnis sesuai Buddha Dhamma ada. Ada loh ilmu bisnis sesuai Buddha Dhamma ada. Kalau mau tahu lain kali ngundang beliau. Nanti biar Jadi yang saya menjelaskan. pembicara, nanti Bante jadi moderatornya. Nah, nanti berapa persennya kasih beliau nanti biar didanakan ke saya. Ya. Iya, oke. Baik Bante. Manajemen ya gitu. Manajemen. Kita di belakang layar ada MOU, Memorandum of Uang. Just kidding ya, nggak serius ya. Ya, Oke. intinya terakhirnya bahwa Bapak Ibu terkhusus untuk anak-anak muda, jangan takut untuk belajar dhamma dengan kalimat jangan sering-sering ke wihara nanti jadi biku. Itu nggak benar. Karena banyakan yang jadi Bante dulunya nggak pernah ke wihara. Jadi sebenarnya ibu bapak mesti lebih khawatir kalau anaknya nggak pernah ke wihara. Iya, ada dua kenyataan Bapak Ibu. Yang jarang ke wihara bahkan nggak pernah ke wihara, hati-hati. Jangan-jangan nanti jadi biku anaknya. Yang kedua, kalau sering ke wihara nggak mungkin jadi biku. Apa alasannya? Orang yang belajar dhamma sering ke wihara, ketika nanti tumbuh dewasa punya masalah bisa mengatasi. Iya. Kalau nggak pernah ke wihara punya masalah, sekali ke wihara disuruh jadi biku aja gitu. Oke, kapan-kapan kita cerita kenapa Bante jadi biku ya. Iya. Karena menarik ya, beliau anak tunggal, anak satu-satunya dan tentu nggak mudah ya Bante. Tapi kita simpan untuk pertemuan berikutnya. Iya, hari ini cukup di sini. Dan sekedar menambahkan memang Bante sekali lagi mengingatkan ke kita banyak orang itu ketika orang tuanya meninggal, mungkin teman-teman pandita di sini lebih tahu ya. Di rumah duka, mewah. Semua sudah terlambat. Dan saya diajarkan satu hal Bante. Setahu saya kalau orang tua, mereka sudah tidak punya penghasilan, nelpon anak itu malu loh. Betul ya? Jadi sebelum ditelepon, ditransfer dulu. Ya, betul nggak ya? Ya tahulah seperti apa ibu bapak yang tahu sendiri tadi Bante sudah sampaikan gocap hun. Tahu gocap hun nggak? Hun itu persen Bante, Medan Lang. Ya, baik ibu bapak kita beri aplaus dulu buat Bante dan kita semua. Gak berasa ya dari jam 3 sampai setengah 5 kita sudah banyak bahas banyak hal tetapi benang merahnya agama Buddha kuno tapi enggak. Ulang. Agama Buddha kuno tapi enggak tinggalan zaman. Bante 1 menit kata penutup seperti biasa Bante. Baik Bapak Ibu, mari kita terlahir sebagai manusia, kita harus tumbuh dewasa karena manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi kita harus berkembang baik. Jangan takut melangkah, yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Karena hidup ini tentang perjalanan. Cepat nggak harus berlari, apalagi lari dari kenyataan. Jalanilah hidup ini dengan hati dan hati-hati, jangan sampai melukai lain hati, karena itu akan membuat luka hati kita juga. Dan yakinlah segala sesuatu yang kita awali dengan pikiran baik, semua akan baik-baik saja. Terima kasih.